Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wa thanaa lillah. La haula wa la quwwata illa billah. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini ba'da salat subuh kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan rutinitas pengajian kita, yang mana pada hari Jumat yang pertama yaitu tafsir Al-Quranul Karim, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, merahmati kita, dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan berguna serta bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal masalah ibadah kita. Dan tentunya apapun yang kita lakukan mudah-mudahan sudah sesuai dengan ketentuan daripada Al-Quranul Karim beserta dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah figur suri tauladan yang pantas dan paling cocok kita ikuti dalam segala bentuk tindak tanduk perilaku beliau. Dan kita berharap mudah-mudahan hati kita selalu tetap ada rasa cinta yang mendalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Rasulullah mudah-mudahan mencintai kita juga. Yang paling penting adalah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul kubra dan bisa diizinkan oleh Allah penuh dengan ridha dan rahmat serta karunia Allah. Mudah-mudahan kita bisa bertetangga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga firdausnya Allah bighairi hisab. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini tafsir Al-Quranul Karim yaitu surat Al-Imran ayat 45, cerita tentang Siti Maryam yang hamil karena perintah Allah, dan malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan ruh kepada Siti Maryam. Lalu beliau hamil, padahal beliau itu dalam keadaan orang yang suci, orang terjaga, berada di Baitul Maqdis. Dan di sana di dalam Baitul Maqdis itu beliau punya bilik sendiri, kamar sendiri, dirawat oleh Nabi Allah Zakaria. Atas kuasa Allah maka tiba-tiba hamillah dia Siti Maryam, yaitu putri daripada Sayyidina Imran atau putri daripada Siti Hannah binti Faqud, ya hubungan keluarga dengan Nabi Allah Zakaria. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إذ قالت الملائكة اذكر, ingatlah hai Muhammad, pada saat itu terjadi juga peristiwa yang menakjubkan, yang tidak pernah terjadi kepada siapapun terhadap seorang wanita yang mulia yang Allah ciptakan atas nazar daripada ibunya yang bernama Siti Hannah untuk dibaktikan, berbakti, beramal, mengabdi kepada Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Dan perempuan itu terjaga di dalam masjid, berbeda dengan wanita pada umumnya dari segi pertumbuhan sampai masalah keluarnya kotoran, yaitu darah haid dan darah nifas. Dan dia terjaga tidak pernah keluar darah haid, tidak pernah keluar darah nifas, tidak berurusan dengan duniawi. Jadi pekerjaannya hanya ibadah saja, apalagi menikah.
Disentuh laki-laki tidak pernah, baik itu disentuh melalui pernikahan, apalagi berzina, sama sekali tidak pernah. Tapi Allah ingin menunjukkan kemuliaan dan keagungannya Allah dan kehebatannya Allah, maka Allah pun berkehendak menciptakan seorang manusia, seorang nabi dari perutnya Siti Maryam, orang yang suci dan terjaga tanpa proses pernikahan. Maka datanglah malaikat, yaitu siapa malaikat di sini? Yaitu malaikat Jibril. Ada yang mengatakan pada saat itu Siti Maryam kurang lebih berumur 13 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 13 tahun, ada yang 16 tahun. Jadi masa-masa ABG, masa-masa segernya. Tapi walaupun usia ABG begitu, bongsor yang namanya orang Arab atau orang yang wilayah sana itu tentu usia 16 tahun itu kayak 21 tahun bagi seorang wanita dewasa, atau 13 tahun bahkan udah kelihatan dewasa sekali. Nah, pada saat itulah Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk meniupkan ruh agar terciptanya seorang hamba Allah, seorang nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel saja, bukan kepada kaum yang lain yang diberi nama dengan Isa. Ingatlah hai Muhammad, itu makna id ini adalah zaraf, keterangan waktu pada saat dulu. Ya, ingat-ingat kembali, itu ada peristiwa. Di sanalah qalatil malaikatu, malaikat itu memberitahukan kepada Siti Maryam atau Sayyidah Maryam. Jadi nama aslinya Maryam, Siti itu tambahan saja, atau Sayyidah itu hanya tambahan saja, gelar kemuliaan. Sayyidah Maryam atau Siti Maryam diberitahukan oleh malaikat Jibril, ya Maryam, hai Maryam. Kembali Allah menegaskan bahwa Allah di sini mengatakan Maryam, tidak mengatakan hai wanita, hai perempuan, apalagi istri. Ini menunjukkan dalil bahwa Siti Maryam itu bukan istrinya Allah, sama sekali bukan. Kembali lagi sesuai dengan tradisi bahasa Arab, kalau seorang laki-laki, seorang suami menyebut nama istrinya di luaran, tidak akan menyebut nama aslinya. Karena kalau menyebut nama aslinya, entah itu suaminya, entah itu anaknya, merupakan suatu aib yang luar biasa. Maka dia akan mengatakan apa? Perempuan atau imra'ah atau istri. Ya istri, nah, bisa saja begitu. Atau ya imra'ah, hai perempuan, bisa saja. Tapi Allah mengatakan ya Maryam, hai Maryam, namanya disebut. Ini menunjukkan bahwa Allah sendiri menolak perkataan orang-orang kafir yang sudah sesat, yang sudah menikung, yang sudah melenceng dari ketentuan Taurat dan Injil, yang mengatakan bahwa Sayyidah Maryam atau Siti Maryam itu adalah istrinya Allah, padahal itu tidak benar. Sehingga mereka pun mengatakan Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Nah, itu kata-kata mereka. Nah, lalu Allah bantah dengan kata-kata ya Maryam, yaitu hai Maryam. Innallaha yubashshiruki, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira buat Anda. Nah, itu kabar gembira. Atau anallaha yabshuruka. Nah, itu ada juga yang baca demikian, tapi sah-sah saja bagi yang ahli di bidang qiraatul Quran. Kalau tidak ahli ya jangan baca seperti itu. Seperti wadduha menjadi wadduhi. Nah, itu bacaan di ulumul Quran qiraah. Bikalimatin, nah Allah akan memberitahukan Anda kabar gembira, dan Allah akan menciptakan seorang manusia dari perut Anda dengan kata-kata kalimat, pakai kalimat saja, bukan melalui pernikahan. Bukan melalui pernikahan, hanya dengan kata-kata kalimat. Apa itu kalimatnya? Kun, jadilah.
maka fayakun, maka jadilah dia manusia. Nah, ini pada usia, ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang 13, ada yang 16 tahun pada saat usia Siti Maryam. Minhu, dari Allah Subhanahu wa taala. Minhu ini dari Allah, gara-gara kalimat dari Allah, bagian dari Allah, itulah ada orang Nasrani atau orang Kristen mengatakan kalau dia bagian dari Allah, berarti kan Allah itu orang tuanya atau bapaknya. Nah, begitu katanya. Diambil dari kata-kata ini. Nah, ini pernah terjadi perdebatan orang Nasrani atau orang Kristen menanyakan hal ini untuk membenarkan daripada akidah mereka sendiri yang mengatakan bahwa Sayyidina Isa ini adalah putranya Allah, yaitu anak Tuhan. Dalilnya mana? Nah, ini yang disebut ini. Innallaha yubashshiruka bikalimatin minhu. Nah, bagian daripada Allah katanya. Yeah. Nah, itu katanya, tapi sudah dibantah. Langit dan bumi pun juga bagian dari Allah. Berarti kan langit dan bumi juga adalah apa? Anak Allah jadinya. Nah, akhirnya bingunglah dia. Nah, itu bukan berarti min li tab'id ini menunjukkan bahwa dia bagian daripada itu, tidak. Jadi bagian dari milik Allah, yaitu yang bernama Isa. Itu gelarnya itu adalah Al-Masih, putra Maryam, itu gelar saja itu. Al-Masih itu. Min husmuhu, namanya Al-Masih. Al-Masih ini gelar. Kenapa dinamakan Al-Masih? Al-Masih ini artinya masaha, yaitu menghapus, penuh barakah. Jadi tangan beliau itu selalu penuh barakah untuk menyembuhkan orang, menimbulkan hal-hal ajaib seperti menyembuhkan daripada penyakit kusta atau menyembuhkan orang yang buta. Buta dalam artian si anak sejak lahir sudah dalam keadaan buta. Ini ceritanya Nabi Allah Isa. Allah mengutus selain sebagai utusan Allah sebagai Rasul dan Nabi pada Bani Israel, juga apa? Juga untuk menyaingi daripada para ahli kedokteran. Karena pada saat zamannya Nabi Isa ini, ilmu kedokteran itu sudah luar biasa majunya. Makanya ini untuk meneruskan agama Allah, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Musa lewat ajaran Tauratnya, walaupun jaraknya sudah 1800 tahun, karena sudah banyak yang melenceng dari kaum Bani Israel, maka Allah pun kasih kelebihan untuk mengalahkan para dokter. Kalau zaman Nabi Musa, Allah utus itu Nabi Musa pada saat gimana? Pada saat zamannya para ahli sihir. Maka Allah berilah juga tongkat melawan daripada ahli sihir. Dia bikin ular pakai tali. Nabi Allah Musa tongkatnya itu berubah jadi ular besar. Ini dari tongkat untuk mengalahkan daripada para ahli sihir. Biar umat-umat yang melihat keajaiban itu langsung beriman, percaya tentang agama Islam yang dibawa oleh Nabi Musa. Demikian pula dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Makanya dinamakan dia itu Al-Masih. Jadi diusapin wajahnya langsung sembuh. Begitu juga dengan penyakit kusta, langsung sembuh. Begitu juga ketika membangkitkan orang yang sudah mati, orang yang meninggal dunia, nyebut nama Allah yang agung, langsung hidup. Nah, itu juga kelebihan yang Allah tampakkan kepada Nabi Allah Isa. Al-Masih, yaitu gelarnya, atau memberikan barakah kepada orang. Jadi beliau mengobati ini. Dalam sehari beliau mengobati orang itu 25.000 pasien. Itu sembuh semua. Tidak ada yang bisa mengobati hal-hal kayak begitu kecuali Nabi Allah Isa. Tapi ada syaratnya. Anda bisa sembuh, Anda bisa melihat, tiba-tiba punya mata. Dengan syaratnya apa? Dengan syaratnya Anda harus beriman kepada Allah, harus masuk Islam, baru Anda sembuh. Nah, itu syaratnya kalau mau sembuh. Nah, itu tiap hari itu 25.000 itu yang masuk Islam pada saat zamannya Nabi Isa. Makanya itulah gelarnya itu Al-Masih, makna fa'il itu masih,
Jadi dia mengobati, jadi menyaingi daripada para ahli dokter orang-orang yang sudah musyrik, keluar daripada ajaran Taurat. Jadi untuk mengembalikan mereka tentang kekuasaan Allah yang sebenarnya, yang sejati. Nama aslinya siapa? Isa, yaitu nama aslinya. Isa itu siapa? Ibnu Maryam, anak atau putranya Maryam. Makanya Allah juga mengatakan Ibnu Maryam. Ini menunjukkan yang apa? Pertama menunjukkan bahwa Isa ini lahirnya bila abin, tanpa bapak. Makanya langsung nisbahnya itu dikembalikan kepada ibunya. Bukan juga nama Ibnullah, anak Allah, tidak. Jadi langsung kepada nama ibunya bernama Maryam. Bukan juga Ibnu Imra'ah, anak perempuan, anak laki-laki seorang ibu juga tidak. Jadi langsung ke nama, langsung ke si ibunya langsung, yang bernama Siti atau Sayyidah Maryam. Ini juga menunjukkan bahwa dia bukan putra siapa-siapa, dia hanyalah putra daripada Maryam. Jadi Allah yang menciptakannya, hasil ciptaan Allah. Pakai kata-kata kun, jadilah. Jadi tanpa proses pernikahan, wala ghairihi, ataupun selain pernikahan seperti zina, zina, pacaran dan lain sebagainya, sehingga anak orang itu hamil, bukan juga seperti itu. Jadi dia murni ciptaan Allah dengan kalimat kun, maka jadilah. Hanya kehendak Allah saja langsung jadi. Tapi ingat, kun itu hanya ungkapan cepatnya kehendak Allah itu bertindak. Kalau Allah berkehendak langsung jadi, tanpa proses harus mengatakan jadilah. Nah, harus begitu juga enggak. Jadi Allah berkehendak langsung jadi, Allah berkehendak langsung proses jadi, gitu-gitu terus. Jadi tidak pakai jeda itu enggak. Ini hanyalah ungkapan saking maha cepatnya kalau Allah itu ingin menciptakan sesuatu itu langsung jadi. Wajihan aidza jahin, itu maknanya dia memiliki kemuliaan. Itu kemuliaan yang luar biasa. Putra Maryam ini yang bernama Sayyidina Isa. Apa kemuliaannya? Fid dunya, kalau di dunia dia itu apa? An-nubuwah, menjadi seorang nabi. Nah, menjadi seorang nabi ini ketika di dunia ini, kalau di tafsir Jalalain, kitab tafsir Jalalain mengatakan usia 3 tahun Nabiullah Isa sudah diutus menjadi nabi kepada Bani Israel. Ada juga yang mengatakan di kitab tafsir Jalalain itu mengatakan usia 30 tahun. Dan ini pendapat dua-duanya ini lemah sekali. Jadi yang benar itu adalah beliau pada saat berusia 40 tahun itu diutus oleh Allah menjadi seorang rasul, diutus kepada Bani Israel. Itu usia 40 tahun. Nah, mulai awal 40 tahun itulah sampai 80 tahun kemudian itu masa beliau itu menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, itu masanya menjadi seorang nabi dan rasul itu usia 80 tahun. Awal diangkat itu pada usia 40 awal-awal 40 tahun. Kemudian diangkat oleh Allah ke langit itu pada usia 120 tahun. Nah, itu pada saat berumur 120 tahun. Nah, itu kemuliaan yang Allah berikan di dunia. Wal akhirah, dan juga kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabiullah Isa ini di akhiratnya, selain sebagai nabi adalah sebagai pakar ahli pengobatan, mengalahkan segala macam dokter di dunia, di muka dunia pada saat itu kalah semua, hanya mengandalkan doa dan sentuhan tangan. Nah, itu andalan daripada Sayyidina Isa. Tak perlu lagi pakai perlengkapan peralatan obat ini obat itu, tidak. Tapi syaratnya kalau mau sembuh harus beriman terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang menarik bagi para rakyat, bagi para masyarakat, khususnya rakyat jelata. Makanya umatnya itu kebanyakan rakyat jelata, orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa. Jadi dia beriman kepada Nabiullah Isa.
wal akhirah, dan juga memiliki kemuliaan yang agung di akhirat nanti. Bisyafaah, yaitu memberi syafaat juga. Kalau masalah syafaat itu yang pertama memang Nabi Muhammad SAW. Kemudian para anbiya, bukan para anbiya saja, kita pun semuanya itu bisa memberi syafaat kepada saudara-saudara kita. Bisa. Makanya itu Rasulullah SAW itu selalu wanti-wanti, ketika Anda berteman atau bergaul, bersahabat di dunia ini, pilihlah orang-orang yang soleh. Ya, istilahnya menurut daripada ikhtiar duniawi kita, cocoklah dia itu orang yang masuk surga, karena itu dari perbuatan selama di dunia kita lihat tuh orangnya rajin, orangnya baik, selalu menghindari diri daripada perbuatan maksiat, orangnya baik, tutur katanya bagus, ramah, suka bersedekah, suka ibadah, selalu menjaga dirinya, orangnya alim, orangnya paham, pokoknya baguslah orang yang soleh atau solehah. Maka pilihlah orang-orang seperti itu, kata Rasulullah. Tujuannya apa nanti? Ketika di akhirat nanti, kalau umpamanya itu naudzubillah kita tidak selamat, nah ini paling tidak ada yang menyelamatkan kita dengan cara memberi syafaat. Nah itu seperti yang dilakukan oleh Imam Ibnu Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang berwasiat kepada sahabatnya ketika sahabat beliau itu dalam keadaan sakit, sudah detik-detik akhir akan meninggal dunia, beliau datang menjenguk. Datang menjenguk itu tujuannya apa? Untuk menitip pesan kepada sahabat beliau ini, orang yang baik, orang yang soleh. Padahal dia seorang imam. Walaupun dia seorang imam, seorang ulama besar, pesohor di dunia, tapi tawaduknya luar biasa. Karena penentuan kita selamat di akhirat itu bukan karena lahiriah kita begini, bukan. Sehebat apapun kita jadi orang soleh segala macam, kalau Allah nggak berkehendak selamat, ya nggak selamat. Nah inilah perlu kita ingat-ingat ini. Makanya itulah yang dicontohkan juga ketika melihat sabda Rasulullah SAW, disuruh berteman dengan orang-orang baik agar bisa ada orang yang bisa memberikan syafaat kepada diri kita selain Nabi Muhammad. Maka Imam Qayyim Ibnu Al-Jauziyah pun mempraktikkan. Beliau datang ke sahabat beliau, sahabat karib, orang baik, orang soleh. Ketika detik-detik meninggal itu apa pesannya? Dia berpesan kepada temannya, wahai temanku, seandainya nanti ketika sudah di akhirat, kamu tidak melihat, kalau kamu duluan masuk surga, kalau kamu tidak melihat saya di surga, kamu cari aja langsung saya ke neraka, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Padahal seorang ulama besar, orang yang soleh, tawaduknya luar biasa. Kalau kita kan dikasih ilmu dikit aja, kadang-kadang kita gengsinya luar biasa, malu kita pesan gitu sama teman kita, mentang-mentang dia orang awam. Dal keawaman itu belum menjadi jaminan bahwa dia akan celaka, belum tentu. Nah itu pesannya yang dititipkan Ibnu Qayyim Al-Jauzi kepada sahabat beliau orang soleh. Tolong cari saya di neraka, lalu mohon kepada Allah kasih saya syafaat, tarik saya kemudian bawa ke surga. Nah itu pesannya. Beliau tidak pernah berpesan nanti kalau saya masuk surga kamu tidak ada di surga, akan saya cari kamu ke neraka. Ya enggak. Nah itu sombong sekali jadinya. Yakin sekali diri akan jadi ahli surga, kan belum tentu. Nah orang yang soleh kayak Ibnu Qayyim Al-Jauziyah seperti itu tawaduk beliau. Ini karena mengamalkan hadis Rasulullah SAW, ketika Anda bersahabat berteman, hati-hatilah. Carilah orang yang sekiranya bisa memberikan syafaat kepada Anda. Termasuk Nabi Allah Isa, wa darajatil ula. Jadi Allah juga memberikan derajat yang paling tinggi di akhirat nanti, khususnya kepada Nabi Allah Isa. Itu wal akhirah. Wa minal muqarrabin, dan beliau ini daripada Nabi Allah Isa ini termasuk daripada hamba-hamba Allah yang kekasih, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keajaiban-keajaiban yang dimunculkan Allah kepada Nabi Allah Isa. Jadi sejak mulai dari ibunya, kalau ibunya waktu awal-awal kan pertumbuhannya itu tiap hari tumbuhnya itu menyamai seorang bayi yang umur setahun, bertambah begitu terus, jadi cepat dia. Wa yukallimun nasa, nanti anakmu, kata malaikat Jibril, memberitahukan daripada Siti Maryam, selain diberikan kemuliaan seorang nabi, memberikan syafaat juga derajat yang tinggi, nanti wa yukallimun nasa fil mahdi, nanti dia akan bisa bicara.
ketika kamu sebentar lagi mau ditiupkan ruh ini di anunya ini, si Siti Maryam ini belum dikasih tahu dulu, dia akan pintar dan bisa bicara kepada orang fil mahdi, yaitu pada usia balita, belum waktunya berbicara, beliau sudah bisa ngomong dengan orang baru dalam keadaan bayi merah. Bahkan juga disebutkan ketika di dalam perut sudah hamil besar. Nah ini Siti Maryam ini kan kerjaannya ibadah saja, zikir, salat, zikir, salat, zikir, salat, sampai itu kerjaannya. Dalam keadaan hamil juga begitu. Nah pada saat suatu ketika Siti Maryam ini terlepas daripada zikir gara-gara diajak ngobrol, gara-gara diajak ngomong sama orang, pas sudah dia lepas itu zikir itu, maka yang nyaut itu adalah Nabi Allah Isa dalam perut. Dia yang bertasbih malah, subhanallah, 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 gantiin ibunya. Nah itu bukan hanya pada saat sudah lahir saja, ngobrol juga begitu. Nah ini fil mahdi wakahla. Nah begitu juga pada usia sudah 3 tahun atau 30 tahun. Jadi ini berdakwah dalam keadaan menjadi nabi, itu penafsirannya. Tapi ingat yang benar itu ketika beliau berusia 40 tahun. Jadi kahla itu artinya dewasa. Sampai dewasa pintar beliau itu. Pintar bicara dan sebagainya. Dakwahnya luar biasa sehingga banyak pengikut. Wa minas shalihin, dan beliau itu anakmu nanti yang bernama Isa ini adalah orang-orang yang soleh, tentu karena beliau seorang nabi. Nah ketika dikasih tahu kabar seperti inilah, kagetlah Siti Maryam. Qalat, lalu Siti Maryam berkata, Rabbi, Tuhanku, hai Tuhanku, anna yakunu li, kaifa yakunu li, bagaimana bisa saya punya anak? Bagaimana bisa yakunu li waladun, bagaimana bisa saya punya anak? Walam yamsasni bashar, ay masih rijal, kan saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Min masih rijal au ghairihi, disentuh bitazawwijin au ghairihi, baik dengan pernikahan ataupun dengan perzinahan, kan tidak pernah disentuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Padahal saya itu sama dengan manusia, mestinya menikah terlebih dahulu, baru bisa punya anak. Ini tidak. Kenapa bisa seperti itu ya Allah? Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Lalu Allah pun menjawab ketika dia mengajukan pertanyaan seperti itu, kadzalik, begitulah kehendak Allah. Kadzalikillah, kadzalikillah, begitulah kehendak Allah. Jadi al-amru minallah, Allah berkehendak apapun, yakhluqu, Allah menciptakan, ma yasha, bukan memperbuat. Mungkin, mungkin seandainya kalau Allah mengatakan kadzalikillahu yaf'alu ma yasha, bisa jadi orang Kristen akan mengatakan begini, tuh lihat tuh ayat itu, begitulah Allah memperbuat apa? Berarti kan berhubungan itu sama istrinya. Allah itu kan suaminya Siti Maryam, itu yaf'alu, dia berbuat, pasti dia bilang gitu. Tapi Allah mengatakan yakhluqu, menciptakan, bukan membuat, bukan berbuat. Beda dengan Sayyidina Zakaria yang awal, kadzalikallahu yaf'alu ma yasha, karena terjadinya Nabi Yahya ini prosesnya itu lewat bapak dan ibunya, pernikahan. Ini biar jelas. Makanya Allah mengatakan kadzalikallahu yaf'alu ma yasha, khusus kejadian daripada Nabi Yahya. Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini zaman, sama-sama baru lahir pada masa Sayyidina Siti Maryam. Nah itu perbedaannya, bahwa ternyata Yahya itu prosesnya itu melalui daripada bapak dan ibu, sementara Nabi Isa tidak, prosesnya itu melalui bapak atau pernikahan. Jadi langsung sudah ditiupkan, kun, jadilah, maka jadi. Makanya Allah mengatakan yakhluqu ma yasha.
Allah menciptakan apa yang Ia kehendaki di luar logika nalar daripada manusia. Idza qadha amran, apabila Allah berkehendak. Nah itu berkehendak saja, tidak perlu mengatakan kun, karena kelamaan berapa detik itu lama itu. Berarti kan sama dengan manusia, ini hanya istilah saja. Idza qadha amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, hanya istilah saja. Cukup kehendak. Ta'alluq iradah Allah sejak zaman azali itu sudah ada. Allah itu ingin berbuat seperti ini, itu sudah Allah tentukan. Begitu juga dengan nasib kita segala macam, itu sudah ada, sudah tertulis, Allah Maha tahu. Jadi iradah Allah seperti itu. Jadi langsung, tidak perlu lagi dengan bermacam cara, bermacam segi, bermacam ilmu, tidak langsung bermacam pemikiran, strategi, tidak. Jadi langsung kehendak jadi. Ya ibarat kayak apa istilahnya, baru kehendak aja langsung cereng. Nah, misalnya seperti kita berkehendak nongkrong di depan itu di teras masjid itu, hanya kehendak saja, baru kita berkehendak langsung sudah di sana. Jadi tidak perlu berjalan. Kalau kun itu masih berjalan termasuk itu. Kalau iradah Allah itu kehendak langsung sudah jadi. Nah itu jadi tanpa proses-proses begitu lagi sampai berjalan lagi, begini lagi, bangun lagi, tidak. Ini saking hebatnya. Wa yu'allimuhul kitaba, dan Allah akan mengajarkan daripada kitab. Kitab di sini maksudnya apa? Allah akan mengajarkan langsung kepada Nabi Allah Isa itu ahli kaligrafi, ahli khat. Khat yang paling bagus yang ditulis itu adalah Nabi Allah Isa. Terkenal, itu luar biasa. Kecanggihan beliau menulis dalam segi tulisan apapun. Itu sejak kecil sudah dilatih, sudah diberikan ilmu oleh Allah, langsung bisa. Wal hikmah, dan Allah pun menjadikan beliau itu seorang nabi. Ya itu seperti tadi mengatakan pada usia 3 tahun sudah jadi nabi. Nah itu ternyata ketika diutus oleh Allah dan diberikan kitab Injil oleh Allah pada usia 40 tahun. Wa Taurat, dan Allah pun akan mengajarkan beliau kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu sudah dihafal oleh Nabi Allah Isa. Kenapa dihafal? Untuk dipakai beribadah, karena kitabnya setelah Taurat itu tidak ada kitab lagi. Jadi yang diandalkan untuk diamalkan itu, karena jarak sudah sampai 1800 tahun lebih antara Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Isa, terlalu jauh. Ya, kalau kita dengan Muhammad masih dekat itu Allah langsung ajarkan, karena itu Taurat sudah banyak yang berubah segala macam, udah ada yang punah juga. Jadi Allah langsung ajarkan dan dihafal. Nah inilah yang dipakai ibadah. Dari segi akidah sudah jelas, tauhidnya, tauhid murni, tauhid kepada Allah SWT wahdah. Terus dari segi fikihnya, nah ini yang perlu, karena setiap ibadah yang dilakukan oleh manusia sejak zaman Nabi Adam tentu tidak bisa lepas dari masalah fikih, tentang tata cara salatnya, tentang khitan, tentang bertetangga, kemudian tentang salat, tentang wudu, dan itu kan yang dilakukan oleh Nabi Isa. Seperti yang tersebut dalam kitab Injil juga seperti itu. Nah disinilah kelemahannya saudara-saudara kita yang Kristen itu. Dalam kitab Injil mengatakan Nabi Isa disunat, di mereka enggak disunat. Ya kan aneh. Dalam kitab Injil mengatakan bahwa Nabi Allah Isa itu salat sampai rukuk sujud, mereka tidak begitu, malah berdiri di gerejanya nyanyi. Nah itulah yang kelemahannya di situ, berlawanan. Begitu juga Nabi Allah Isa, nah berdoa, nah juga mereka beda. Nah inilah berbalik. Nah ini bagi yang mau sadar. Nah bagi yang mau sadar, bagi yang tidak sadar ya tetap aja kekeh biasanya. Nah itu diajarkan Taurat, jadi sudah dihafal oleh Nabi Allah Isa. Nah setelah itu wal Injil, barulah Allah memberikan kitab Injil. Nah kitab Injil ini sama dengan kitab Taurat. Nah ini sama-sama bahasa Ibrani, cuman ada yang lebih, ada yang kurang. Nah ada yang dalam kitab Taurat itu ada yang sudah dihapus karena sudah berubah, sekarang dirubah, diberikan kepada Nabi Allah Isa, namanya kitab Injil.
Nah itu warasulan ila bani Israel. Nah ini nanti insya Allah akan kita lanjutkan. Kemudian kami jadikan kami utus dia menjadi seorang rasul barulah kepada bani Israel, sampai beliau menghidupkan orang mati. Siapa yang dihidupkan, bagaimana ketika orang itu dihidupkan, apakah dia langsung mati, apakah dia itu bisa langsung melanjuti aktivitas hidupnya, kemudian bisa menikah, punya anak, punya keturunan, apakah gimana, itu nanti akan kita bahas insya Allah dengan izin Allah minggu yang pertama, Senin pertama, insya Allah 2 hari kemudian malam Senin. Ya mungkin kalau ada sharing sedikit, kalau ada. Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah meridhai kita, merahmati kita, mudah-mudahan Allah memaafkan jikalau ada kesalahan. Tentu ada kesalahan sengaja ataupun tidak, mudah-mudahan Allah maafkan. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang penuh barakah dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya karim. وسلم ورضى الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله تعالى أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، عمل لا يرفع، دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا كثيرا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.